Oke guys, saat ini kita akan silaturahmi ke tempatnya Kang Ayat ya. Ini dia nih guys. Ini kalau ada gimana apa sih nak? Tuh guys ya, ini dia ya tempatnya Kang Ayat, berada di pinggir-pinggir kali guys ya. Setelah 200 meter, belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Tenajar. Tenajar. Belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Tenajar. Lalu belok kiri untuk tetap di Jalan Raya Tenajar. Tenajar. Belok kiri untuk tetap di Jalan Raya Tenajar. Terus di Jalan Raya Tenajar sejauh 1 kilometer. Nah, sudah mau sampai guys ya. Doraemon. Kenapa ini? डोरेमोन एनिमे के अंदर हमारे डोरेमोन का असली वाला कलर कौन सा है? और अगर आपको भी लगता है कि हमारे डोरेमोन का असली वाला कलर ब्लू है तो आप बिल्कुल ही गलत हो। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सच्चे के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में रेड हार्ट स्पैम कर देना, और अगर आप लोग डोरेमोन के फैन हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट में ब्लू हार्ट स्पैम कर देना। देखते हैं कौन जीतने वाला है। चलिए बात करते हैं डोरेमोन के बारे में। दोस्तों, जब हमारे डोरेमोन को पहली बार फैक्ट्री में बनाया गया था तब हमारा डोरेमोन येलो कलर का हुआ करता था, लेकिन जब चूहों ने हमारे डोरेमोन के कानों को काट लिया था तब डोरेमोन का कलर चेंज होकर ब्लू हो। Masya Allah, alhamdulillah. Saat ini kita berada di Kertasmaya guys ya. Wah, tokonya rame, alhamdulillah. Kang Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged rawuh tenggriane Kang Ayat ini ya. Tentunya kita harus selalu menggalakkan gerakan indahnya silaturahmi sesama alumni kebiran kapanpun dan dimanapun ya. Karena dengan silaturahmi itulah maka yakin dan percayalah IKPT akan makin maju dan berkembang. Karena apa? Karena bagaimana kita bisa lebih maju dan berkembang ya Kang Ayat ya. Kalau antar kita tidak ada komunikasi ya. Ya, Apalagi lebih dari itu tidak saling mengenal satu sama lain, tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita bisa memajukan ya Kang ya? Memang dari silaturahmi itulah akan terbangun komunikasi ya. komunikasi. Dengan komunikasi itulah tentunya besar harapan kita kita bisa membangun IKPT ini bisa lebih maju dan berkembang ya Kang ya. Amin. Oke. Terus saya Kang ya, tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang profil panjenengan pada saat di pondok, masuk tahun berapa, asal dari mana, dan waktu itu kompleknya di mana Kang? Sekolahnya di mana Kang waktu itu Kang? Nama saya Ayat. Saya dari Indramayu. Waktu saya masuk di Tebu Ireng itu 95. Saya keluar 98, berarti 3 tahun saya di sana. Apa tuh Kang waktu itu 95 masuknya apa? Masuknya Aliyah. Oh Aliyah nggih. Kompleks saya Berarti sama Gus Cecep seangkatan. Iya, seangkatan, Gus Mitun. sekamar, Gus Mitun. Oh Masya Cecep. Allah. Gus Aliyahnya Ef. bareng. Aliyahnya bareng. Gus Ef kan angkatan saya kan? Iya, tapi kakak kelas. Kalau Iya. tapi satu kamar dengan Gus Ef itu. Nggih. Amin Gus Amin. Gus Amin itu kakak kelas. Gus Amin Iya, itu sama satu angkatan. Ef. Ya. Iya. Kalau saya seangkatan dengan Gus Mitun, Gus Mitun, Gus Cecep. Nah, itu yang aktif ya.
selama ini di Waktu itu kelasnya bareng sama Gus Cecep sama Gus Mito. kelasnya nggak pernah bareng dari kelas Panjenengan 1. apa waktu itu? MAK bukan? Bukan kelas biasa ya, tapi kita nggak pernah satu kelas. Oh nggak pernah satu kelas Nggak ya? pernah. Tapi kita satu kamar ya. G ya G. Al-Ghazali 1. Berarti akrab dengan Gus Mito sama Gus Cecep Iya, akrab ya? iya. kita Yang paling masuk. usil siapa di antara keduanya itu? Nah, Gus Mitun itu paling usir. Karena ya sering kali kalau Gus Cecep itu subuh dia bangun. Ah. Bangun itu langsung nyalakan lampu dan kita nggak nyaman. Subuh atau Subuh-subuh malam? dinyalain Subuh atau lampunya. malam katanya Gus Mito bang nyalain lampu gitu. Enggak, ini cerita mungkin beda lagi. Oh beda gimana? Jadi kalau subuh itu subuh Gus mesti Cecep langsung ya bangun nyalain nyalain lampu. lampu. Kita tuh emang Subuh ya? males subuh tuh bangun tuh. Ya, subuh tuh. Oh gitu ya. Terus habis itu lanjut. Emang kita bandel dulu. Oh iya. Gus Cecep nyalain lampu. Ya, kita selalu terganggu dengan Kelakuan Gus iya, Cecep. Padahal iya. bagus ya kalau Bagus, subuh itu ya. Terus bagus. lanjut. Lalu satu ketika Gus Mitun itu saking keselnya tiap subuh iya. seperti itu Iya, kita akhirnya akhirnya lampunya lampu ya? itu diumpetin. Oh lampunya diumpetin. Subuh ya itu ya. Subuh itu. Oh iya. Jadi sebelum tidur kita ngumpetin lampu. Lampunya. Iya. Pas subuh. Terus Gus Cecep nggak tahu mau diumpetin. Cetek gitu. Itu Nggak ada lampu, nggak nyala gitu. Gimana gitu kan? Terus lanjut. Ya ada aja yang bangun untuk ketawa gitu. Pakai sarung gitu. Nah itu cerita dulu ya waktu di. Berarti Gus Cecep cetak nggak nyala Nggak lampunya gitu. nyala-nyala. Dia nggak ngeliat di atas itu lampunya nggak ada. Ya gelap juga di kamar gitu kan. Apalagi di kamar saya itu tuh banyak banget. Semuanya dari penghuninya. Indramayu. Indramayu Cirebon. Oh, Cirebon. Indramayu Cirebon ya. Ya, ada Cirebon. Oh, iya. Itu cerita zaman di pondok dulu. Berarti yang usil tuh Gus Mitun. Gus Mitun. Berarti dari dulu sampai sekarang tetap ya? Iya. Sekarang malah nemen. Gus Mitun ya. Oke, sorry Gus Mitun. Sorry Gus Mitun. Tapi itu- kadang sering mention juga beliau, Gus Mitun. Gus Mitun ya, Gus Mitun belum kayaknya. Waktu dulu sebelum saya nikah sih kita masih sering bareng. Saya sering nginap di rumahnya, beliau juga sering nginep di rumah saya juga. Gitu. Dulu. Nah pas kita sama-sama udah nikah, mungkin kita sibuk sendiri-sendiri. Gitu. Iya. Saya juga udah jarang lagi tapi saya beberapa kali main ke sana pernah. Oh, kesegaran ya, segaran ya. Iya, segeran. Segeran. Kalau ini ikutnya mana nih Kang? Tadi Kang desanya apa? Ini Kecamatan? Desa Tenajar, Kecamatan Kertasmaya. Oh, Indramayu. Desa Tenajar, Kecamatan Kertasmaya ya. Iya. Ikutnya Indramayu Indramayu. Timur ya, iya. Indramayu ya, wilayah timur. Timur ya. Ya. Kalau rumahnya Gus Cecep itu kan ini ya, Gus Cecep ke sana mentok kiri. ke kiri ya. Ya, kiri Gus Cecep. Oh, Kalau Gus Mitun ya kanan. kanan ya. Ya. Desa apa? Desa Gus Cecep. Segeran, Gus Kecamatan Mitun? Junti. Segeran ya. Ya. Itu katanya banyak alumni Tebireng yang ada di Banyak. Segeran. Kalau nggak salah ya banyak lah di sana. Banyak ya. Iya. Kalau di Kertasmaya sendiri banyak nggak? Ini saya Kertas Maya nggak terlalu banyak sih, tapi ada beberapa dari kemarin juga sempat ketemu. Ya kita kenal tapi nggak tahu karena memang beda angkatan ya. Iya, Nggak iya, ketemu juga waktu di Tebirengnya. Beda angkatan, beda generasi juga beda. Kemarin terakhir yang acara pengajian di Indramayu di mana tuh Kang? Bulan kemarin ya apa? Kemarin itu ada acara di rumahnya Kang Hayat itu saya nggak hadir karena saya ada renovasi di sini, Iya. jadi saya nggak hadir. Saya terakhir hadir itu waktu di rumahnya Mbak Entin kalau nggak salah ya. Iya. Entin, di situ kita hadir. Di sana. Ya ketemu dengan teman-teman. Betul. Mbak Erna, Mbak Erna, Mbak Tuti itu aktif banget mereka Iya. berdua tuh. Iya. Kita apresiasi lah kalau Mbak Iya. Erna, Mbak Tuti itu ya.
Memang seperti itulah seharusnya sih. Iya, iya, iya. Saya juga selalu berusaha untuk menyempatkan. Betul, bagus. Aktif. Dan kemarin memang karena kita ada renovasi ini, pasang Iya. cupping, Iya. segala macam. Jadi kita nggak hadir. Oke. Oke. Nun sewu, Kang Ayat, kira-kira ada kenangan indah ataupun pengalaman apa pada saat di pondok selain tadi cerita mengenai Gus Cecep yang nyalain lampunya ternyata nggak ada. Ada nggak lagi, Kang? Maksudnya pas sekolah kah atau pas di pondok atau apa gitu kan? Ya, kenangan kebersamaan aja sih. Kebersamaan, ya? Iya, karena di pondok itu beda dengan sekolah-sekolah biasa. Iya. Kita di sana tidur bareng, mandi bareng-bareng, Iya. makan, Jabo, ya? bareng, ya jabo. Kita aktivis jabo. Jadi ya di pondok kenangannya ya seperti itulah, kebersamaan. Iya. Beda dengan sekolah-sekolah yang biasa Iya. pulang pergi gitu. Ya dibandingkan dengan pondok kita punya banyak kenangan. Waktu itu pas mondok ke Tebu Ireng memang diarahkan sama orang tua atau ada rekomendasi dari siapa gitu atau bagaimana? Saya bukan Ayat sendiri. Iya, dari orang tua, dari ya karena kita keluarga pondok pesantren semua sih ya. Oh, Pondok kita 6 bersaudara tuh pondok semua. Cuman ya memang beda-beda pondoknya. Ada yang di Krapyak gitu, ada kebetulan kita di Kediri. Ada yang di Malang juga. Iya. Pondok juga di sana. Oh, Kita semua pondok semua gitu. semuanya mondok ya? Ya, bahkan bapak saya juga ya pondok. Iya. Berarti memang apa dari orang tua memang sudah basicnya pondok ya? Iya. Iya. Basicnya pondok. Nah, saya bukan Ayat. Alhamdulillah sudah Kang Ayat menyampaikan tentang profil ataupun riwayat Kang Ayat pada saat di pondok ya. Berarti angkatan alias 9598 ya kan. Terus kamarnya di G1. Dan saya bukan, kalau Kang Ayat sendiri melihat tentang IKPT sendiri seperti apa, Kang? Mohon maaf ini, Kang. Ya, saya kira IKPT ya sebuah wadah ya di mana kita alumni yang dulu kita orientasinya pada pembelajaran, kita ngaji. Nah, sekarang ketika kita gabung di IKPT yang adalah wadah alumni, maka kita berasal dari latar belakang yang sama. Kita punya kesibukan yang mungkin berbeda-beda. Diharapkan dengan IKPT, dengan multi perbedaan kesibukan, pekerjaan, usaha, mungkin kita bisa membangun sebuah kerjasama yang baik, Betul, yang betul. tentunya mutualisme. Paling nggak kita menemukan satu link yang bisa ya kita bisa bekerja sama dan kita bisa saling menguntungkan satu sama lain. Betul. Harapan kita bahwa memang ketika kita udah keluar, maka orientasi kita pada ya pemberdayaan ekonomi lah. Itu aja sebenarnya. Betul. Jadi harapan kita dengan adanya wadah IKPT ini, kita bisa ayo bareng-bareng untuk ya pemberdayaan diri dan organisasi itu sendiri. Organisasi itu sendiri. Seperti itu. Saya jadi tertarik ini, Kang Ayat. Dan alhamdulillah tadi sekilas saya bisa melihat bahwa inilah sebagai salah satu barokah ya, Kang Ayat ya. Ya. Alhamdulillah perlu saudara-saudara alumni Tebu Ireng semuanya ketahui, alhamdulillah Kang Ayat ini adalah salah satu alumni kalau menurut saya secara pribadi. Kalau memang namanya sukses itu sangat relatif ya, akan tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Kang, alhamdulillah ya, Kang Ayat ada minimarket ya kan, tentunya juga sekilas informasi Kang Ayat juga ada beberapa usaha-usaha terutama di bidang beras ya, Kang ya. Ya. Saya Bu ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Kang, bagaimana merintis awalnya, Kang? Mohon siapa tahu bisa menjadi semacam pembelajaran untuk alumni-alumni Tebu Ireng yang lainnya. Tentunya kan untuk mencapai semua ini kan ada ikhtiar ataupun usaha yang tentunya Kang Ayat
lakukan, kira-kira seperti apa Kang? Merintis usaha yang Kang Ayat lakukan saat ini Kang Sewu. Ya kalau berdoa udah pasti. Ya, berdoa sudah pasti. Ya, kita memang latar belakang keluarga Orang toko. bisnis. Oh. Punya toko sembako. Jadi Geng, geng, kita geng. menginduk di sana juga. Hmm. Jadi namun memang untuk usaha sembako itu kan perlu juga ya strategi-strategi seperti itu. Bagaimana untuk memajukan toko, mengembangkan toko, bagaimana konsumen itu nyaman juga dengan kita. Dan memang konsep yang saya bikin adalah konsep minimarket. Ya. Iya, iya, Konsep iya. minimarket kan modern tentu Iya, saja. iya, betul. Masih banyak toko-toko yang Dari awal sudah ke minimarket, Udah minimarket. atau awalnya kayak mohon maaf pelontongan terus berkembang atau bagaimana Kang Sewu? kalau dulu usaha orang tua itu pelontong biasa iya, ya, orang tua ya. konvensional biasa lah. Kemudian ada dari bangun lagi itu konsepnya udah minimarket di kakak itu. Ya, Nah, orang tua kemudian- sudah mulai minimarket ya. Iya, Oke. kakak yang bangun kakak Iya, tuh. iya. Terus kita juga ya sudah minimarket karena memang di era seperti ini perilaku konsumen juga udah pengen serba Iya, modern. betul, Ya, betul. jadi kita mengikuti era aja. Betul, Karena memang betul. yang namanya bisnis kalau nggak mengikuti eranya, Ketinggalan trennya, ya? iya kita ketinggalan. Awalnya tahun berapa Kang mulai bangun minimarket Kita ini Kang? masih baru sih sebenarnya. Ini Berapa tahun ini, sekitar tahun 2013. Oh, lumayan ya. 2013. Berarti sudah hampir Ya, 11 lah. tahun ya, 10 Iya. 11 tahun ya. Kita dulu di sebelah. situ. Oh, awalnya juga sudah seperti ini Kang? Iya, di situ itu? sebelah udah seperti ini Oh, konsepnya. 2000 Cuman ukurannya 2013 ya? Iya, 8 kali 10. Kemudian seiring berjalan, Iya. banyak produk-produk yang masuk, ya toko juga semakin sempit. Betul. Karena memang kalau konsep minimarket itu, Ah. artinya yang kita jual itu ya kita pajang. Aha. Beda dengan toko-toko sembako yang sifatnya konvensional ya. Aha. Tokonya kecil tapi di gudangnya mungkin Banyak. lengkap, Iya, betul, betul. Jadi ketika konsumen menanyakan baru diambil di gudang gitu. Betul. Nggak terlihat. Betul. Tapi kalau konsep minimarket harus dilihat oleh konsumen. Sehingga tadi itu ya. Iya, sehingga kita butuh ruang yang besar memang kalau memang harus Ini berapa sekarang nih Kang? Ukurannya ini itu 8 10 kali 13. Oh. 13. Oh. Waktu itu Kang, pemikiran panjenengan kan seperti tadi yang Kang Ayat cerita ya. Kalau konsep-konsep kelontongan itu kan displaynya kecil, Iya. tapi nanti mereka menyimpan barang-barangnya di gudang. Ya. Kalau butuh tinggal diambil di gudang Iya, kan seperti itu ya. betul. Sehingga kadang pembeli itu misalnya dia ingin membeli sesuatu karena nggak terlihat secara display seperti minimarket, akhirnya bahasa bisnisnya ya tadi itu Kang ya, yang seharusnya bisa mereka beli akhirnya nggak jadi. Ataupun mungkin kadang kan dengan display begini yang awalnya tidak ada niatan terus tiba-tiba karena oh iya saya butuh ini akhirnya jadi ya. Itu salah satunya Kang ya. Itu di istilah kita namanya impulse buying ya. Oh, Gerakan untuk membeli yang tadinya nggak niat beli akhirnya geng. itu kelebihan dari konsep minimarket. Minimarket ya. Jadi awalnya mungkin beli sabun saja, Ya, tapi ya. ketika melihat ada sampo, ada kondisioner, ada sikat gigi, apalagi muter lagi, dan memang perilaku konsumen tuh senang, Geng. cuci mata tuh senang, muter, Geng, walaupun geng. dari rumah belinya sabun aja, tapi tuh muter gitu tuh. Nah, di situ ada perilaku konsumen yang seperti itu, impulse Iya. buying, gertakan, ya nggak tertuju pengen beli, akhirnya Iya. beli. Seperti itu. Itu konsep minimarket kelebihannya itu dibandingkan konsep yang konvensional yang Konvensional, biasa. Ya, betul. seperti itu. Oleh karena itu dari situlah akhirnya Kang Ayat berpikir bagaimana membuat minimarket ya Kang ya. Iya. Bahkan yang awalnya 8 kali 10 akhirnya sekarang 10 Saya kali besarkan, iya. karena tadi itu ya. Iya, karena banyak Membutuhkan barang ruang yang ya, masuk, karena banyak barang yang masuk ya. Iya.
Bahkan beberapa produk-produk itu untuk bisa masuk ke kita itu Iya. sampai saking pengen masuknya itu berani bayar. Masya Itu Allah. istilahnya listing. Ada, Wah. Pak saya pengen masukin barang ini Aha. dijual. Produk yang ada selain mungkin produk-produk tentunya kayak sabun, kayak ya kebutuhan keseharian, untuk UMKM juga Kang Ayat menampung juga Kang, mohon maaf. UMKM kita sediakan ruang khusus untuk produk-produk lokal Iya. gitu. Ada yang bikin kue apa gitu. Kita Masya Allah. ada. Tampung ya Kang Iya. ya. Oh. Apalagi kita kan bansos ya juga agen bansos. Iya iya iya. Nah itu ada istilahnya penerima bansos itu namanya KPM. Iya. Ada KPM kita yang punya usaha seperti itu ya kita kasih ruang. Silakan taruh di sini. Bapak membantu. Nggih 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 Kang, nggih Kang. Nggih. Nggih. Seperti itu. Berarti apa panjenengan juga tadi itu ya Kang ya menampung yang bansos tadi itu ya Kang ya. Ya kita agen bansos. Jadi bantuan yang ya sekarang tapi udah berganti sistem ya. Iya. Kalau dulu yang namanya Rasdog itu Ya, itu ngambilnya di kita untuk desa saya ini di saya agen nggih. Nggih. tiap bulan ngambil di sini. Tentunya gini Kang Hayat, nun sewu tidak ada yang namanya usaha atau bisnis tentunya semulus dan semudah yang seperti kita bayangkan. Mungkin tadi yang panjenengan sampaikan adalah sesuatu hal yang notabene dari sisi yang mungkin itu ideal. Tentunya seperti kita ketahui ya Kang ya, the behind the screen ya, artinya mungkin di balik layar yang bisa Kang Ayat sampaikan suka dan dukanya Kang, menurut saya Kang. Tentunya ini juga sebagai salah satu bahan masukan bagi teman-teman yang ingin melakukan usaha-usaha. Suka dukanya seperti apa Kang? Maksudnya sebelum 2013 panjenengan membuat minimarket kan dia awali dari mungkin usaha-usaha yang panjenengan lakukan. Pada prinsipnya yang namanya usaha Iya. apapun lah itu Iya, tidak kan? lepas dari persaingan. Betul, maksud saya itu Kang. Makanya Persaingan. kita dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam kreatif, melakukan inovatif. usaha. Iya. Jadi kreativitas dan inovatif dalam sebuah usaha itu penting. Karena Iya. tidak lain tidak bukan karena Iya. adanya persaingan Iya, tadi. setuju, Kang. Kalau nggak ada persaingan kita nggak usah kreatif kok. Iya, betul. Kang. Nggak usah inovatif. Karena pasti laku. Pasti Ya laku. kan? Karena nggak ada saingan. Nggak ada saingannya ya, betul. Makanya ya saya melakukan satu strategi-strategi pola-pola untuk bagaimana meningkatkan arahnya pada peningkatan omset ya. tentu Iya, saja. betul. Kita Iya. ada strategi flooring. Flooring itu ya promo di depan. Masya Allah. Kita dan itu support dari distributor juga karena Iya, ada iya. beberapa distributor yang memberikan promosi ke kita, maka kita berikan juga promosi ke konsumennya. Kadang kalau banyak penjual-penjual atau toko-toko sembako yang ketika ada promo dari distributornya dia nggak berikan ke konsumennya, yaitu untuk menambah keuntungan dirinya. Itu nggak bagus juga ya Kang ya? Nggak bagus juga, Betul, padahal betul. ya sah-sah saja. Gitu. Padahal sah-sah aja akan Iya. tetapi tadi itu akhirnya ke depannya kurang menarik ya Iya. bagi konsumen Iya. ya Kang ya. Oh, Jadi ketika sebuah toko, ya kita, ya punten, saya juga mempelajari Iya, konsep-konsep minimarket Iya, yang iya. nasional. nasional, ya. setuju saya. Kita Itu dia. pelajari juga. Bagus, kita bagus. di sana Berarti ada panjenengan ini orangnya kreatif, inovatif dan mau belajar ya. Ya. Karena dari situlah akhirnya kita bisa settle dan tentunya mohon maaf bisa berkompetisi lah bahasanya seperti itu Kang ya. Ya karena Heeh. sebuah persaingan itu sebuah keniscayaan. Keniscayaan. Persaingan itu ada dan pasti terjadi. Bagus. Jadi bukan bagaimana kita menghindar dari persaingan, bukan bagaimana kita lari dari persaingan, tapi bagaimana kita bisa survive di tengah-tengah persaingan itu sendiri. Betul, Atau betul. bahkan lebih dari itu, bagaimana kita bisa memenangkan persaingan itu. Betul, betul, betul. Nah, sekarang kita berhadapan dengan minimarket Iya. yang kelasnya nasional. Iya, setuju saya. Itu Kalau loh. kita nggak kreatif, inovatif, ayo Iya. Karena lakukan aja. ini sebuah kompetisi ya. Namanya bisnis itu kan kompetisi. Iya. Iya Kang ya. Berarti panjenengan
sudah menyadari bahwa memang realita dalam kehidupan, apalagi kalau bicara bisnis tadi itu ya Kang ya, kompetisi dan Iya. keniscayaan kita harus Hadapi, iya. menghadapi. Iya. Kalau nggak kita hadapi ya otomatis kita akan Iya. tersingkir ya. Tinggal tunggu kapan Tinggal waktunya tunggu kita kapan akan waktunya kita ditinggalkan, akan gitu. ditinggalkan Iya. oleh konsumen ya. Karena nanti yang berbicara kan konsumen ya Iya, Kang ya. seperti Bagus. itu. Berarti panjenengan mohon maaf selalu berusaha belajar bagaimana caranya agar pertama mempertahankan, yang kedua bagaimana meningkatkan. Ya, Nggak mudah. Berarti panjenengan menganalisa sendiri ya, Kang ya? Menganalisa sendiri ya. bahkan ada saya strategi ya sedikit gila memang. Kita kadang-kala menjual produk tuh rugi. Dan Masya itu kita Allah. flooring. Kenapa? Karena kita untuk bagaimana? Artinya membangun mindset di masyarakat kita, di konsumen kita, bahwa toko kita itu murah. Masya Allah. Kita barang-barang yang familiar Iya, di konsumen, iya. yang orang tahu harganya, Iya. kita hancurkan 1 atau 2 hari atau 1 minggu. Hebat. Harganya kita subsidi Rp500 per item, biji. per biji, ya, per biji. Iya. Tapi juga kita jatah per konsumen pembeliannya maksimal 2 misal. Enggak apa-apa. Itu beberapa kali kita lakukan itu. Bagus ya. Contoh teh pucuk. Iya, Kita nggak nyebut merek ya. iya, betul. Artinya produk itu familiar. Orang tahu harganya. Ketika kita hancurkan harganya, maaf ya, bukan hancurkan lah, Iya, istilahnya bisa disubsidi lah. Kita jual Apanya? rugi, nggak masalah. Tapi konsumen kemudian mindsetnya, Mindset iya, ya. Iya, itu dia. promonya murah, kan gitu. Karena dia hafal harganya, dia tahu harganya. Hebat ya, hebat. Nung Sewu, panjenengan ini sarjana ekonomi atau apa Kang Sewu? Enggak, apa, basicnya apa Kang? Waktu setelah selesai Alia, kuliah. Ya, ekonomi Oh, Masya Allah di Kediri. Oh, di Kediri? Iya. Masya Allah, di Karena mana dulu Kang? Di Uniska. Oh, Sekarang. kok nggak ke yang kita kenalkan kayak Malang, Ya. Jogja, gitu? Itu sebenarnya masalah pribadi juga. Iya, gitu. Kang. Masalah apa sih ya? Ada masalah pribadi saya gitu. Oh. Saya pengen sebenarnya teman-teman banyak di Jombang gitu Iya, kan. iya. Ya, Undar gitu ya, kan. Gus Caca, Iya, Gus iya, Mitun iya. ya kan? Bahkan Kang Amroni, ketua IKPT Iya. Indramayu kan juga Undar ya? Iya, di Jombang. Oh, Itu tapi saya panjenengan, justru ada kok faktor ngunis kah? psikologis ya. Artinya saya pengen berkembang. Saya nggak Iya. mau Berarti kuliah panjenengan bareng-bareng ini dengan- sendiri gitu? sendiri, nggak ada Masya teman, Allah. nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal? Apa ngekos di Kediri? Kos ada 1 tahun kita di Lirboyo. Oh, Masya Pondok Allah. sana. Tapi ya karena memang ya nggak kuat lah istilahnya kalau Iya. buat. Saya hanya kuat 1 tahun di sana. Iya. Di Apa sekolah juga di Iya, Lirboyo sekolah, atau sekolah di sekolah ya? pondok lah. Masya Allah. Nggak kuat gitu. Jadi saya milih kuliah gitu. Stop Tapi lah. waktu itu double ya? Iya, double. Sekolah di Double. Lirboyo plus Iya. kuliah gitu ya ceritanya Iya, ya. iya, Oh, 1 tahun. apa itu yang Kang Ayat ingin tuju sebenarnya, ingin di Lirboyo plus kuliah? Ya, ya. Karena pengen nggak juga. kuat akhirnya Uniska Iya, aja. Oh. terlalu nggak kuat lah. Masya Allah. Berarti memang punya basic ekonomi ya? Ya. Basic ekonomi. Ekonomi. Setelah selesai dari kuliah kemana Kang saya bukan? Enggak, kita langsung usaha. Dulu kita dipupuk sih. Oh, Masya Allah. Oh, dulu dipupuk ya? Iya, kita jualan pupuk sempat beberapa tahun. Nah, setelah menikah, karena memang ya pupuk itu kan kita jualan racun ya. Iya, iya, betul. Untuk hama, kita juga faktor kesehatan juga khawatir gitu kalau terus. Betul. Udahlah, kita harus ganti. Berarti Kang Ayat juga punya ini ya, punya apa sawah juga ya sekalian gitu Kang? Ya sawah ada.
Nyawa juga ya. Nah, dulu saya kelola sendiri Iya. sawah tuh. Cuman ya sekarang pas saya pupuknya berhenti, saya di minimarket. Sawahnya juga ya jaraknya terlalu jauh, jadi kita sewakan. Masya Allah. Enggak. Kang Ayat, saya jujur terinspirasi ya dengan apa yang tadi yang sampean sampaikan ya Kang ya, tentang panjenengan merintis usaha sampai dengan panjenengan juga akhirnya mendirikan minimarket, dan tentunya mendirikan minimarket itu bukan sesuatu yang mudah ya kan, apalagi tadi itulah Kang Ayat juga tidak memungkiri keniscayaan berkompetisi, apalagi banyak minimarket sekelas nasional, otomatis minimarket yang mohon maaf minimarket individu ataupun kedaerahan itu kalau tidak seperti tadi yang Kang Ayat sampaikan, tidak punya kreasi, tidak punya inovasi, ya akhirnya tergilas lah, kurang lebih seperti itu. Terus ini Kang Ayat, mohon maaf, dengan pengalaman yang panjenengan miliki, terus panjenengan tadi bilang bahwa IKPT ini tentunya juga harus punya benefit ya, harus bisa memberikan kemaslahatan bagi alumninya. Kira-kira apa sih yang Kang Ayat ingin bagikan kepada seluruh alumni Tebiren, kepada IKPT, agar tentunya IKPT ke depannya bisa lebih maju dan berkembang, khususnya sesuai dengan literasi pengetahuan panjenengan di bidang ekonomi, Kang? Sebenarnya yang pertama mungkin kita lakukan ini sekedar saran ya. Nggih, nggak apa-apa, Kang. Sampaikan itu tuh, itu benar yang disampaikan Gus Soleh di sana, bahwa untuk pegiat-pegiat usaha, wirausaha itu dikumpulkan. Jadi ada nanti Zoom meeting untuk orang-orang yang berwirausaha. Pegiat Di usaha situ, ya. harapannya akan bertemu satu sama lain, backgroundnya. Ini usaha dalam bidang apa? Iya, Nanti dengan sendirinya kita akan menemukan linknya sendiri. Kalau kita udah tahu satu sama lainnya, gitu. Iya, Oh iya, ini iya. nyambung nih dengan ini nyambung. Gitu. Kalau udah dikumpulkan seperti itu, ya kemungkinan bentuk kerjasama itu akan terbangun di sana. Selama ini kan kita nggak tahu. Iya, Saya itu di dia. market teman-teman juga nggak tahu. Saya Ah, itu dia. saya punya usaha beras, penggilingan padi, di mana saya juga mengirim. Mengirim ke Jakarta juga ya Kang ya. Teman-teman juga nggak tahu. Itu dia. Padahal mungkin teman-teman yang lain itu punya link yang berhubungan dengan usaha kita. Gitu. Betul. Kalau ini udah saling terbuka satu sama lain, ya harapan kita terbangun sebuah kerjasama yang tentunya mutualisme bagi buat personal kita maupun buat organisasi Iya. kita sendiri. Betul. Tuh, kita kan selama ini belum terbuka nih. Iya. Iya, itu juga potensi teman-teman ya banyak IKPT yang saya yakin berwirausaha. Betul. Tapi kita kan nggak tahu. Nggak tahu, betul. Seperti itu. Berarti tadi itulah tagline kita yang di awal tuh Kang ya, Ya. silaturahmi. Akhirnya dari silaturahmi itulah terbangun komunikasi. Ya. Dari komunikasi itulah akhirnya nanti kalau khususnya bagi kita pengurus, kita harusnya bisa mensinergikan ya, mengkolaborasikan antara satu alumni dengan alumni yang lain yang terutama punya basic di bidang bisnis ya, atau Iya. ekonomi ya kan Iya, ya. seperti itu. Betul. Dan nanti besar harapan kita bersama IKPT minimal alumninya itu bisa mendapatkan kemaslahatan dari apa yang kita lakukan ya, dari sebuah organisasi IKPT ini ya Kang ya. Iya, Masya Allah. Terus saya Kang Ayat, tentunya kalau kita mau ngobrol panjang lebar, ide dan pemikiran panjenengan ini menurut saya sangat bermanfaat untuk IKPT, akan tetapi ya tentunya kita ketahui ya Kang Ayat juga sangat sibuk ya. Mungkin saya Kang Ayat bisa disampaikan closing statement panjenengan kepada seluruh alumni Tebiren dimanapun berada, mangga Kang Ayat. Gimana? Closing statement. Ya, buat teman-teman di awal Ramadan ini juga saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Masya Allah. Semoga amal ibadah kita nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja. Yeah. Terima kasih saya ucapkan kepada Gus Soleh atas Yes. silaturahminya, waktunya yang mau berkunjung ke tempat saya. Yeah. Udah, gitu aja. Oke. Makasih lo Kang Ayat ya.
Saya secara pribadi selalu mendoakan Kang Ayat sekeluarga dan tentunya kita semua keluarga besar Tebuireng ya Kang ya. Ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya Kang ya. Oke, amin. Terima kasih, gitu saja dari saya dan Kang Ayat ya. Kita dari Kertasmaya ya Kang ya. Ya, Kertasmaya Indramayu. Kertasmaya Indramayu. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan IKPT ke depan makin maju dan berkembang dan bisa memberikan kemaslahatan bagi kita semuanya. Amin. Ya, Kang, ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Hah? Kok kerasan, eh? Insya Allah. Sama siapa itu, Ilman? Hah? Sama siapa? Sama siapa? Insya Allah. Dia nih. Berarti konsepnya hampir sama seperti layaknya minimarket pada umumnya Kang ya. Atau ada hal yang ingin disampaikan Kang Ayat? Ya, Pasti tentunya sebenarnya tadi ada trik-trik atau apa gitu Kang ya. kalau dalam minimarket masalah tatanan Betul. layout ini kita juga harus diatur. Itu diatur berdasarkan kategori. Kalau ini kan seperti kita lihat, ini kategori perlengkapan bayi dari Betul. sini. Itu dari sabun bayi, sampo bayi, elon, bedak, ya kan. Dan itu semua kebutuhan bayi. Berarti seluruh satu slot ini memang khusus untuk kebutuhan bayi gitu Kang ya. Ada pakaian bayi, bedong, Betul. tas bayi juga semua Betul. di sini. Terus Kemudian di depannya sini sabun juga ini ya. kebutuhan deterjen. Deterjen ya. Deterjen ada pewangi, pemutih, sampai ke sana. Sebelah sana juga kita untuk kebutuhan mandi ya. Ada sabun, ada sikat. Iya, betul. Berarti bagian sini khusus untuk kebutuhan peralatan untuk mandi ya Kang ya. Sebenarnya kalau dalam minimarket itu ada hal yang paling terlarang dalam hal penempatan posisi, karena ada beberapa juga minimarket yang saya lihat, minimarket yang lokal ya, bahwa penempatan barang itu ada yang salah. Salah yang pertama, kalau kategorinya bercampur itu udah jelas. Yang fatal lagi adalah ketika barang-barang yang sifatnya racun bercampur dengan makanan gitu. Itu paling masuk kayak fiksal, terus habis itu baygon gitu ya. Sampingnya ada snack. Itu yang harus benar-benar diantisipasi. Kalau bisa malah lebih ada apa? Kalau konsumen yang ngerti itu fatal ya, setuju bagus. Orang nggak bakal balik lagi. Betul. Karena walaupun mungkin tanpa kesengajaan, tapi itu adalah sebuah langkah yang fatal ya Kang ya. Padahal walaupun nggak bercampur gitu, tapi kan walaupun berdampingan betul. Itu salah. Bagus. Tentunya kalau makanan sebelah mana Kang? Kan sebelah sana. Sebelah sana ya. Insya Allah berkah. Ini kalau di sini mainan, mainan anak. Kesananya pecah belah ya, kebutuhan rumah tangga, perkakas gitu. Insya Allah. Nah ini udah. Tadi yang ini ya Kang ya, di sini ya Kang ya, mohon maaf ini ya. Di sini sana. Sini ya, sampai sana di ya. sini ini ada pemisahnya ya Kang ya. Ini susu semua. Susu semuanya ya. Insya Allah. Lengkap banget ya susu ya Kang ya. Insya Allah. Susu berarti benar-benar lengkap Kang susunya nih Kang. Nah kalau minimarket kita kadang ada kontrak display. Kita dikontrak oleh beberapa distributor dan distributor bayar meletakkan produknya. Kontrak display kita ada kerjasamanya gitu. Ada nanti kita per 3 bulan itu dibayar untuk
kontrak raknya tuh. Kadang distributor juga minta berapa rak gitu. Gitu. Atau seperti di depan juga dia pengen nge-floor seperti ini juga. Apalagi Itu. ini menjelang Ya, Idul Fitri ya Kang Idul nanti Fitri. ya. Mereka juga pengen menyewa tempat untuk memajang. Kita juga Masya dibayar. Allah. Iya, di iya, sini. iya, iya. Karena lokasinya pas di depan ya, Kang ya. Depan. Insya Allah. Kalau ini Kang, untuk kulkas sendiri kadang kan ada kulkas yang memang kita dapatkan dari pihak distributor, otomatis nanti kulkasnya itu digunakan oleh Ya. Produknya produk sendiri. Kalau ini Kita- enggak ya Kang ya? Ya, kita Ini memang semua sendiri. Sendiri, sehingga Ya, beberapa produk juga pengen naro showcase di sini ya. Iya. Cuman kita nggak mau. Ada siap. beberapa yang minuman bersoda itu, Betul. atau minuman yang teh itu pengen naro showcase di sini. Kita nggak mau karena kalau showcase diisi produknya dia semua, Ya. tempat kita habis, Iya. listrik kita Iya. habis di situ Iya, gitu. masuk. Toh yang dijual produk mereka aja. Betul, Kita nggak mau. betul. Kalau begini kan akhirnya sangat banyak produk Iya, yang betul. bisa kita jual ya Kang ya. Iya. Tentunya sesuai dengan keinginan customer ya. Iya, Kembali lagi kalau kita bicara bisnis itu kan bukan keinginan kita tapi keinginan customer ya Kang Iya. ya. Masya Allah. Mantap. Berarti kalau ini kayak tempat yang sudah dikontrak sama distributor ya Kang iya. ya. Ada. Maka Makanya ini sangat floor sangat lengkap semua sekali, jarang produknya loh. satu Iya, makanya tuh satu jenis ini. satu jenis ini Iya, gitu loh. nggak bercampur. Nggak bercampur gitu loh. Iya. Terus yang lainnya juga sama atau khusus yang ini aja Kang? Yang ini aja Khusus kalau sini untuk aja ya? makanya dia pengennya di depan. Sini nggak mau di belakang. Nggak mau di belakang. Ya, Oh. sudah kita tempat Bagus. di sini untuk kebutuhan instan, gula batu, sampai perlengkapan Gula batu ada dapur. Kang ya? Iya, perlengkapan dapur, telur. di Gula sini. batunya Surabraja tuh bukan? Surabraja kan mana ya Kang ya? Kang Haji M. Soleh? Belum nyampe sini kan? Oh belum sampai sini Iya. ya? Insya Mungkin Allah. masih konsentrasi di Ah. Cirebon. Don Sewu Kang, tadi yang kita bicarakan tentang produk UMKM yang saya lihat ini ya Iya, Kang ya. ini UMKM semua nih, roti itu juga roti lokal UMKM. Oh roti lokal ya? Ini juga kreasi Heeh. nah gitu. Ada untuk expirednya atau anu gitu kan? Expirednya ada, kita berkala. Secara berkala. itu sih nggak ada, cuman dia setiap minggu datang menukar produk, Oh, mengganti. Mengganti. Kalau barang yang belum laku mesti itu expired. oh, Masya Allah. Jadi secara label sih nggak ada, label label nggak ada. expirednya nggak ada. Mm-mm. Cuman tiap Setiap minggu berkala ya Kang ya. diambil diganti. Ini UMKM-nya dari warga sekitar sini atau? Iya, ada beberapa warga sekitar sini. Oh, Ada yang dari beberapa. Pokoknya ini lokal. Lokal ya. Ya. Masya Allah. Ini harus yang kita kembangkan Kang. Ya. Tujuannya Ya, barangkali kalau ada untuk- teman-teman dari alumni Iya. punya Masya Allah. potensi Iya. produksi apa Produksi gitu. apa? Iya. Matur sembah nuwun, betul. Ya itu dia. Ini salah satu mungkin langkah ataupun ikhtiar kita ya Kang Iya. ya untuk memberikan kemanfaatan ataupun kemaslahatan bagi sesama alumni ya Iya, Kang ya. iya. Dengan seperti ini kan siapa tahu ada alumni yang mempunyai produk-produk UMKM ya. Iya. Nah, insya Allah Kang Ayat insya Allah akan siap membantu ya Kang Iya. ya. Matur sembah nuwun loh Kang. Ya Allah, mantap. Ada lagi Kang yang sampaikan Kang? Ya. Mungkin dilihat. Mm. Ini kategori minuman. Oh, kategori minuman ujungnya ya. kopi, teh. Oh ya. Ini snack. Nah, snack semua. ya. Iya. Berarti bot yang memang dia kontrak yang ini ya Kang ya. Iya. Sama Kalau Pampers juga ada juga yang produk yang ini juga kita Oh. dikontrak juga. yang mana? Yang sana yang belakang? Iya, yang ujung Oh, itu. yang Ini ujung juga ya? dikontrak ini nih. Yang mana Kang? Nih. Oh, Masya Allah. Iya ya. Produknya ya, Iya. bener-bener ya. Apa ini insidentil pada saat akan momen-momen seperti ini atau bagaimana Kang? Enggak. Enggak ya? Kalau yang di depan iya yang biskuit itu. Ah, ini iya. juga ini kan kayaknya Kalau kan. ini Enggak ini. ini Enggak ya? dikontrak ini mesti. Produk ini. Masya Allah. Tahu. Berarti analisa bisnisnya panjenengan saya akui bagus. Tidak mudah loh Kang membuat seperti ini gitu loh.
ada rencana pengembangan kayak misalnya non sewu Kang, apa toko khusus untuk baby ini itu kan juga sangat menarik ya. Perlengkapan seluruh baby itu Ya. disiapkan ya dalam satu shop lah kayak segitu. Ya. Sementara belum ya Kang ya? Belum ya, kita Belum ya? sebenarnya masih ruang kita juga space-nya masih memungkinkan untuk ditambah untuk kebutuhan bayi. Bayi ya. Karena itu adalah kebutuhan dasar. Iya, Terutama karena- pampers anak. Saya aja pampers itu hampir setiap Kebutuhan pokok. 3 iya popok. Iya, benar. Ini pampers semua, pampers Pampers dan semuanya ya? kebutuhan wanita ya. Dan pembaru. kebutuhan wanita ya. Sana Masya semua. Allah. Jadi kita Oh. kategori per kategori penempatan Mm-mm. space-nya. Mm-mm. Ini dalam hal penempatan seperti ini, Kang Ayat mencari ilmunya sendiri atau diskusi atau sharing atau Ya. memang ada petugas atau karyawan Kang Ayat yang membidangi hal ini Nah, atau Kang Ayat kita sendiri sharing, yang diskusi, kita belajar dari belajar ya. beberapa literatur. literatur? Itu kalau kita kelompokkan itu juga memudahkan konsumen juga untuk mencari. Oh iya Kalau dia setuju. mencari snack ya udah pasti di situ. Ya setuju. Tadi tuh Kang ibarat kata otak itu ada namanya, mohon maaf, ada lobus frontalis, terus parietalis, temporalis, occipitalis. Masing-masing lobus itu kan fungsinya berbeda-beda. Ya. Dan slotnya itu kalau misalnya bagian untuk penglihatan langsung dia masuk ke lobus occipitalis. Yang ingin Kang Ayat sampaikan, customer itu kalau ingin mencari makanan sudah langsung Iya. pada saat ke toko namanya tokonya apa Kang? Mohon maaf. LAJ. LAJ. Oh ya. Kalau pada saat customer ingin masuk ke toko LAJ untuk mencari makanan sudah tahu dia. Tahu. Mencari untuk kebutuhan pampers sudah tahu Tahu. dia. Tahu. Insya Allah ya. Mantap, mantap. Dan konsumen kita itu konsumen lokal, bukan konsumen urban ya. Iya, iya. Yang Tapi makin- banyak nggak, Kang? Misalnya kayak kita dari mana yang lewati jalur ini gitu. Banyak Banyak yang ya? bak mobil mampir, Iya. mobil mampir. Tapi kalau menurut saya display yang panjenengan pajang ini sudah sama seperti lah ya minimarket nasional gitu loh. Yang notabene tentunya bagi customer sudah tidak bingung gitu loh. Ya. Hampir sama persis. Bahkan tadi yang panjenengan bilang ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan, terutama misalnya yang beracun sama makanan itu ya Iya. panjenengan sudah lakukan gitu loh Kang. Iya, iya, seperti itu. Oh, berkah Kang, berkah. Mantap Kang. Ada lagi yang disampaikan Kang Ayat? Ya, itu tadi kuncinya dalam sebuah usaha ya kita harus kreatif dan inovatif. Karena ya seperti yang saya katakan bahwa persaingan itu pasti terjadi dan kita tidak bisa menghindari persaingan. Betul. Ya. Jadi kita selalu berupaya bagaimana memajukan toko, bagaimana mengembangkan toko Betul. yang orientasinya pada peningkatan omset. Betul. Masya Ya, Allah. saya selalu berpikir apalagi ide apalagi. Dan bagi saya ketika ada ide yang arahnya untuk peningkatan omset, maka saya segera Itu dia. lakukan. Karena di saat yang sama mungkin pula pesaing-pesaing kita juga sedang memikirkan bagaimana mengembangkan Keren. tokonya. Seperti itu. Saya jadi teringat Kang Ayat pernah mendengar ya dulu waktu pas di era awalnya pager, terus apa namanya HP yang cuma telepon sama SMS ya. Pokoknya di era-era 95-an sampai 2000, sebelum 2010 mungkin yang kita kenal nama brand sebuah HP itu, mohon maaf, Nokia saja. Tapi berjalannya waktu yang seperti Kang Ayat sampaikan, karena mungkin produk Nokia tadi itu tidak berkreasi, berinovasi, akhirnya mungkin kalah dengan HP-HP yang saat ini yang ada di pasaran gitu loh. Yang ingin Kang Ayat sampaikan tadi itu ya Kang Ya. ya. Kang Ayat tidak berhenti dan diam di satu Enggak. tempat dengan berada di zona nyaman, tetapi Kang Ayat selalu berkreasi Selalu ya. seperti itu. Masya Allah, keren. Jadi karena pesaing kita juga nggak diem saja. Ya, setuju. Pesaing Karena kita juga. pasti ya akan melihat gitu Iya. loh. Karena tentunya sama-sama mencari
bagaimana agar customer mencintai. Ya. Coba. Saya juga membuat member untuk konsumen. Oh, ada Ya, juga. kita ikat konsumen dengan member. Wow, keren. Jadi tiap Keren, belanja 30.000 Keren. konsumen dapat 1 keren, poin. keren. Dan itu tertera di struk. Jadi konsumen itu tahu berapa pencapaian poinnya. Berapa poin yang dia belanja hari ini Keren. dan berapa totalnya Keren, keren. poinnya itu dia ada. Keren, Jadi keren. setiap kali dia beli Keren. poinnya ada dan dia Keren. tahu. Kayak gitu. Mantap, Masya Jadi Allah. kita ikat konsumen untuk selalu Maaf, belanja ke ide kita. pemikiran itu dari Kang Ayat sendiri atau ada karyawan Kan Kang banyak. Ayat? Oh, kalau karyawan enggak. Enggak, bukan, Tapi kan maksud saya saya- belajar dari Enggak, maksud saya karyawan Kang Ayat yang mempunyai kemampuan di bidang itu atau Kang Ayat sendiri sebagai pemikirnya, mohon maaf ini. Saya Ya, jadi terkagum idenya, gitu loh. Ya saya yang sebagai itunya, Wow. tapi kan bahwa ide Ya. itu kan Ya. saya belajar dari Ya, ya, banyak ya. departemen store Iya, yang lain. iya, 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 iya. Artinya Kang Ayat sendiri ya. Iya, iya. Masya Allah, Masya Allah. Hebat, hebat, hebat. Salut saya, salut saya. Artinya ini Kang Ayat adalah alumni yang menurut saya potensi lah untuk kita loh. Bener Kang. Saya bukan apa-apa. Saya jujur mengakui bahwa pemikiran-pemikiran seperti ini tidak mudah gitu loh Kang. Dan apalagi yang tadi Kang Ayat bilang, keniscayaan bahwa kita pasti berkompetisi. Tidak mungkin kita tidak berkompetisi kan Iya, begitu. iya. Sehingga Kang Ayat tadi mengatakan kalau kita tidak melakukan sebuah kreasi inovasi, ya kan kita sudah berada di zona nyaman, ya sudah biarkan gitu aja. Terus kita tidak memperhatikan dan kita tidak melakukan sebuah kreasi-kreasi terobosan-terobosan yang tadi Kang Ayat sampaikan, ya tinggal tunggu waktu aja Kang ya. Iya, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Ada lagi Kang Ayat sampaikan Kang? Ya, itu saja intinya. Jangan pernah berhenti Masya Allah. untuk berkreasi. Masya Allah, siap, Kita siap. harus selalu berupaya, kita harus selalu ya untuk berpikir maju. Siap Bang, siap Bang. Oke. Terima kasih ya. Sangat inspiratif ya. Tentunya pemikiran dan ide yang tadi Kang Ayat sampaikan, insya Allah sangat berguna untuk kita, gitu loh. Dan tadi Kang Ayat sudah menyampaikan, insya Allah bagi alumni Tebuireng dimanapun berada, mungkin khususnya di Indramayu yang mempunyai ya kan buah tangan ya, Ya. bisa ditaruh di sini gitu loh. Nah inilah sebagai salah satu bentuk perhatian kita kepada seluruh alumni Tebuireng. Oke, gitu saja dari saya sama Kang Ayat ya. Ya, Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. salah. Ah.